Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pada modul 14. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imiati dan ada teman saya yaitu Salsabila, Nur Adelina, Putri Widyasari, Iva Ainina Sahila, dan Viola Lubis Hidaurup. Untuk yang pertama, yaitu kasus manajemen resiko perusahaan dan keuangan. Merebaknya virus corona menyebabkan kinerja industri retail di tanah air ini mengalami penurunan. Hal ini karena masyarakat dihimbau untuk di rumah saja dan untuk meminimalisir bepergian, terutama ke mal atau pusat perbelanjaan. Ada beberapa kriteria dalam industri retail di tanah air ini, yaitu minimarket, supermarket, hypermarket, dan department store. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Salsabila. Perusahaan non-keuangan merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk berupa barang, misalnya mobil, baja, komputer, dan perusahaan yang menyediakan jasa-jasa non-keuangan, misalnya transportasi dan pembuatan program komputer. Ada beberapa kategori industri retail di Indonesia. Yang pertama ada kategori minimarket, kategori supermarket, kategori hypermarket, dan kategori department store. Yang pertama kategori minimarket, dengan rata-rata penjualan mencapai sebesar 10 juta per hari. Contohnya, jumlah minimarket di Surabaya mencapai 432 unit dengan total transaksi per bulannya mencapai sebesar 129,6 miliar. Dan yang kedua ada kategori supermarket, dengan rata-rata penjualan mencapai sebesar 125 juta per hari. Jumlah supermarket di Surabaya misalnya mencapai 35 unit dengan total transaksi per bulan mencapai sebesar 131,6 miliar. Kemudian ada kategori hipermarket dengan rata-rata transaksi saat kondisi normal mencapai 300 juta rupiah. Contohnya, jumlah hipermarket di Surabaya mencapai 20 unit dengan total transaksi per bulan sebesar 180 miliar rupiah. Yang selanjutnya ada kategori department store dengan rata-rata penjualan sebesar 500 juta rupiah per hari yang berjumlahkan 10 unit. Total transaksi kondisi normal mencapai 150 miliar rupiah per bulan dan sisanya sebanyak 75 unit dengan transaksi sebesar 25 juta rupiah atau sebesar 56,25 miliar per bulan. Permasalahannya adalah untuk retail yang terintegrasi dengan mall, ini yang penurunannya sangat tinggi, yaitu sekitar 40 hingga 60%. Karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka terjadi potensi loss of sales yang cukup besar. Apa itu loss of sales? Loss of sales adalah tidak adanya barang yang menyebabkan kehilangan penjualan di toko dan dicatat sebagai gagal transaksi. Kalau ini terjadi dalam 3 bulan, maka potensi pendapatan yang hilang pada retail di Surabaya mencapai sekitar 1,9 triliun rupiah dan di seluruh Jawa Timur bisa mencapai 11 triliun rupiah. Kemudian ada identifikasi risiko. Risiko yang muncul akibat dari merebaknya virus corona yang berimbas pada kelangsungan bisnis atau perusahaan retail ada 3 risiko, yaitu yang pertama ada risiko pasar, yang kedua ada risiko keuangan, dan yang ketiga ada risiko kewajiban dan operasional. Kemudian akan dibacakan oleh Putri Widyasari. Selanjutnya saya Putri Widyasari akan menjelaskan tentang risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan yang disebabkan kondisi dan situasi pasar di luar kendali perusahaan. Risiko pasar bersifat menyeluruh dan dialami oleh semua perusahaan. Berikut adalah contoh dari risiko pasar. Pada kondisi saat ini, di mana virus corona menyebar, banyak perusahaan retail di Indonesia mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan adanya arahan serta himbauan dari pemerintah agar masyarakat tidak berpergian untuk mengurangi kontak atau risiko menyebarkan virus ini. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan adanya penurunan pendapatan yang signifikan terhadap seluruh usaha-usaha retail yang ada di Indonesia. Yang berikutnya yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha.
Target keuangan usaha adalah besaran target yang ditetapkan oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan ukuran keuangan usaha adalah kondisi keuangan usaha yang bisa berupa laba usaha, arus kas, dan pertumbuhan. Terima kasih. Selanjutnya, ada contoh dari resiko keuangan. Akibat adanya virus corona serta adanya himbauan dari pemerintah untuk penerapan social distancing dan physical distancing, tentunya berdampak langsung terhadap ketidakpastian bagi pengelola usaha-usaha retail dalam mencapai target penjualan yang sudah ditentukan serta dalam mengelola jumlah uang perusahaan untuk memasok barang-barang yang diperjualbelikan, mengingat adanya penurunan jumlah kunjungan konsumen yang signifikan. Selanjutnya, ada resiko kewajiban dan operasional. Resiko kewajiban dan operasional adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. Contoh dari resiko kewajiban dan operasional. Resiko kewajiban, akibat darinya virus corona, perusahaan retail memiliki kewajiban untuk memberikan gaji para karyawannya, sedangkan perusahaannya tidak beroperasi. Akibat tidak beroperasinya perusahaan, barang-barang yang ada di toko bisa mengalami kerusakan karena tidak ada yang membeli dan termasuk barang-barang yang ada di gudang diperlukan perawatan agar tidak rusak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Viola. Selanjutnya adalah meminimalkan risiko. Meminimalkan risiko adalah mengambil tindakan mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal perusahaan. Contohnya adalah untuk meminimalkan risiko yang ada akibat virus corona, sebagian perusahaan-perusahaan retail yang ada di Indonesia mengembangkan sistem retail online. Transaksi yang dapat dilakukan secara online ini digunakan guna minimalisir terjadinya penyebaran virus corona, di mana dalam pemberlakuan sistem ini, nantinya para perusahaan retail akan langsung mengantarkan barang yang dipesan ke tempat konsumennya. Dengan demikian, perusahaan dapat tetap beroperasional dan mendapatkan pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.